Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Yang saya hormati dan orang tua kita, sesuatu kita, Pak Haji Komedi dan Pak Haji Komedi kita luar biasa. Ya, kita kembali dengan beliau, tapi beliau masih semangat untuk hadir hari ini. Di sini juga ada tuan rumah ini, Habib Hasan, ada Kiai Hafidin, ada Kiai Nasir, ada Kiai Kiai Holid ya? Kiai Holid ya? Kiai Holid dari Tangerang Selatan, ini tetangga saya. Macam kolom nih, jawara-jawara macam kolom. Ini biasa pendekar-pendekar semua ini. Ini juga beliau dari seperti dari Lepak ini. Betul? Mau, ya. Luar biasa, ini banyak, sebetulnya banyak sekali ini. Tenaga, kalau istilah yang pengikuan di internet itu cukup sebetulnya. Terus mau apa lagi? Ya, ini komandan semua ini. Kalau sudah ada komandannya, tinggal pasukannya yang dipersiapkan. Ya. Jadi kita ini, saya mau cerita sedikit sebetulnya. Jadi saya ini lurus atau melihat peristiwa begini ini, saya tamat kuliah pun dan waktu jadi aktivis mahasiswa itu sudah ada kasus begini. Ini tahun 95-an, 96-an saya baru-baru jadi pengacara, sudah banyak juga perampasan tanah itu. Dulu di kampung saya di Sumatera itu, hari ini petani karet dulu itu, kalau di Sumatera itu petani karet, masih sorenya masih nyadap karetnya itu, istilahnya nyadap karet nih orang paling dulu masih nyadap karet itu, ngambil karet, getah karet itu, besoknya di mobil itu udah rata itu, digeser ke perusahaan, diganti sawit. Nah saat ini kan didudukin begitu, dipaksa, diambil alih. Jadi rakyat Indonesia ini memang sudah puluhan tahun sebetulnya dari ini saja, ya. Dan selalu ada yang menyatakan, bahkan yang pakai label ulama menyatakan ini aguan itu menghidupkan tanah mati kalau letehan lah. Jadi memang ada ulama yang begitu pun sudah ada dari dulu. Itu zaman di Nabi Musa ada dulu namanya Bal'am bin Ba'ur, ya. Itu zaman Nabi Musa. Jadi waktu zaman Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa berhasil menyeberang dari Mesir ke Sinai, ya, menyeberang Laut Merah itu dulu tanah Kanaan, disebut Kanaan itu atau Kanaan itu sudah ada penduduknya. Jadi kalau sekarang konteksnya sekarang orang Yahudi menyatakan itu tanah yang dijanjikan, tanah di tanah yang mereka, sebelum Nabi Musa membawa mereka ke situ sudah ada penduduknya di Kanaan itu, di yang sekarang dikenal dengan Palestina itu, ya. Nah jadi di situ ada salah satu ulama, ya, ulama setempat yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Jadi ketika ada rombongan Nabi Musa yang masuk ke tanah Kanaan, penguasa zalimnya itu minta Bal'am bin Ba'ur ini mendoakan yang buruk-buruk kepada Nabi Musa, ya. Nah, jadi memang sudah ada ulama yang dari dulu karena bayaran mendoakan keburukan untuk orang lain, itu sudah ada dari mencari-carikan dalil untuk kezaliman itu sudah ada dari dulu. Itu kita sebut dengan nama ulamanya Bal'am bin Ba'ur. Kalau sekarang dikenal dengan ulama Su. Jadi jangan heran, itu pasti ada itu. Begitu juga preman-preman, ya.
Kalau yang di sini ada jawara-jawara, bedanya apa jawara sama preman? Kalau jawara itu dia bertarung, berkelahi untuk membela kebenaran, betul tidak? Betul pasti. Tapi kalau preman dia berkelahi untuk duit, karena dibayar. Nah, cewek mana yang berkelahi membela kebenaran, yang membela yang hak, dengan yang berkelahi cuma karena duit? Itu pasti kabur itu. Begitu yang hak ini mungkin pasti kabur karena cuma duit, dia nggak mau jalan nyawanya. Jadi jangan takut itu sama PMK dengan begitu ya. Nah kalau lagi ya atas alasannya itu bahwa Agus Sedali melakukan pembangunan yang anti dengan proyek PSN anti pembangunan itu nih, tahu ya siapa bapak pembangunan itu yang dikenal dengan bapak pembangunan siapa? Alah, itu ketinggalan zaman. Yang dulu sudah awal itu Fir'aun deh. Mau ngerti ya? Piramid Mesir itu masih ada sampai sekarang loh. Itu bentuk pembangunan Fir'aun loh. Fir'aun benar atau sesat? Sesat tetap aja. Jadi yang membangun fisik kata yang hebat itu belum tentu benar dulu. Ya, sudah dibuktikan itu Fir'aun itu. Jadi kalau ada yang mau untuk pembangunan ya, Fir'aun juga bangun bilang masuk neraka ya. Ya, masuk neraka Fir'aun. Siapa yang berani ngomong Fir'aun masuk neraka? Ayo, dari bantah, silakan. Ya, jadi jangan khawatir kalau kita berada di tempat yang benar, ya sudah membela yang benar, itu jangan pernah mundur satu langkah pun. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hozim ini ya, Pak Hozim ini. Saya cuma mau nambah satu aja, ya, atau beberapa informasi ya. Jadi tadi yang PSN, sebetulnya yang disebut PSN itu, ini biar kita tahu nih, kalau ada aparat di sini, ada aparat desa di sini, ada aparat pemerintah yang lain, ada intel-intelnya, tolong sampaikan, biar tahu kalian semua. Yang disebut PSN itu Jokowi, saya sebut Jokowi bukan pemerintah ya. Jokowi waktu itu kebetulan sebagai presiden, sebagai penguasa, ya, dia beri ke perusahaan aduan karena aduan menyelamatkan mitranya di IKN, ya. Karena aduan karena IKN itu tidak ada investor yang sudah disampaikan Jokowi itu seolah-olah investor yang di IKN itu banyak, karena nggak ada. Nah untuk menutup malingnya Jokowi, aduan bikin hotel di situ aduan atau kongguan gitu. Oh kongguan, oke. Aduan ya. Jadi dia bikin hotel, nah karena aduan menyelamatkan mitranya Jokowi, maka oleh Jokowi diberilah daerah di utara pantai Jawa di sebelah Pik Sabu itu di Kecamatan Teluk Naga ya, di sebelah Pik Sabu itu ada kawasan hutan mangrove yang tidak diurus, itu milik perhutani pengelolaannya, milik negara, diberikan ke aguan. Ini hutan nih supaya diurus, supaya hutannya ditangguhkan kembali karena udah banyak rusak katanya, yang rusak ya. Padahal ada luar tuh, PT Perhutani, BUMN negara. Kemudian karena dia diberi hutan mangrove itu, di sekitar hutan mangrove ini nanti akan dibikin tempat hiburan. Ya, dibikin tempat hiburan apa? Dibikin sirkuit balapan, balap mobil, balap motor, kemudian tempat-tempat makan, begitu, wisata. Nggak ada pemukiman, bikin rumah nggak ada. Karena itu hutan, nggak boleh rumah fungsinya. Nggak boleh dijadikan rumah. Itu yang disebut dengan PSN yang 1.700 hektar tadi. Nggak ada, pemukiman nggak ada. Hanya pemulihan hutan mangrove dan kawasan tempat hiburan. Cuma itu kok namanya itu. Itu disebut PSN. Itu saja sudah salah. Kenapa? Ini hutan milik negara, masih dikelola oleh perhutani sama Jokowi diberikan keagungan. Itu saja sudah salah, sudah korupsi itu. Karena tadi imbang baru di IKN, satu salahnya. Jadi kalau PSN aguan itu, PSN tidak dianggap benar, salah itu. Prosesnya memberi itu tidak boleh, itu korupsi itu. Karena untuk memberikan aset negara kepada pihak lain itu ada persetujuan DPR sebetulnya, DPR RI, ya. Nah itu satu halnya. Apalagi kemudian di luar kawasan yang 1.700 hektar mereka memberi rakyat seolah-olah kawasan pemukiman perumahan yang sampai di sini tepatnya ini kecamatan apa namanya? Tanara. Ada di depannya sudah saya kasih di grup itu. Sampai ke Tanara sini itu akan dibikin pemukiman semua.
Jadi itu nggak ada dalam proyek PSN, nggak ada. Ini proyek swasta semua. Kalau proyek swasta, apa beda? Katakanlah sekarang kita ngomongin soal PSN. Apa itu PSN? PSN itu pertama, ya, proyek strategis negara yang gunanya untuk kepentingan umum. Contohnya apa? Jalan umum ya, kendaraan tol, jalan umum, jalan negara, rumah sakit pemerintah, sekolah, kantor-kantor desa, kemudian puskesmas. Nah, itu disebut proyek strategis nasional untuk kepentingan umum. Kalau ada kawasan perumahan dijual oleh orang kepada orang lain, kepada warga negara asing, karena iklan-iklan PSN itu filmnya berbahasa Cina, bapak-bapak ibu, dijual kepada orang lain. Apakah itu untuk kepentingan umum? Bukan, sama sekali bukan itu. Jadi yang disebut dengan proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk kepentingan umum. Sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, bandara, jalan-jalan umum, itu disebut proyek untuk kepentingan umum. Itu disebutnya PSN. Kalau itu bukan PSN, proyek swasta itu. Proyek sembilan aja semua itu. Ya, nah itu kedua kesalahannya. Ya. Yang ketiga, cara mereka mengambil tanah dari rakyat, itu ditipu semua rakyat kan? Iya. Seolah-olah tanah yang untuk pemukiman perumahannya itu, untuk tinggal itu adalah untuk kepentingan negara kan? Padahal untuk perumahan itu tipuan kan? Nah, kalau sudah ditipu begini, maka harusnya semua proses transaksi ini diperhatikan ini. Semua proses transaksi yang dilakukan dengan cara penipuan itu batal demi hukum. Apa konsekuensi batal demi hukum? Artinya yang membayar hilang duitnya. Yang tadi dibayar hak tanahnya itu balik lagi tanahnya ke dia. Itu betulnya hukumnya. Lebihnya maksudnya. Lebihnya maksudnya beda-beda. Ada yang tanahnya udah diambil ya di sini. Belum. Jangan sampai. Kalau sampai enggak apa gitu. Jadi kalau sudah dibayar, mau dibayar separuh, mau dibayar full, ya. Karena tadi ditipu seolah itu adalah proyek untuk kepentingan umum, proyek nasional milik negara dan ternyata bukan, maka transaksi itu batal karena itu penipuan. Ya, kalau batal apa? Yang bayar hilang duitnya, yang punya tanah balik lagi hak tanahnya itu. Ya, harus seperti itu. Nah, yang belum kembali haknya, ya ambil lagi. Makanya bilang tuh sama kecamatan sebelah, jangan takut, itu tanah mereka, salah sendiri itu. Nah, kalau soal premannya, kita punya jawara, kita punya santri, kita punya banyak tenaga ini. Ada laskar segala macam, ya. Harus, kalau enggak, kapan haknya itu bisa dapat? Kalau kita ngarepin kebaikan hati tadi, yang harusnya penguasa itu menjadi perisai, udah ada sekarang pemimpin begitu. Jadi sekarang rakyat harus mempertahankan sendiri haknya, jangan ngarepin yang lain. Jangan berharap dengan orang lain. Rakyat harus berusaha sendiri mempertahankan haknya dan mengambil kembali haknya itu. Udah nggak ada ngadu kesana ngadu itu sia-sia aja itu. Ya, udah nggak berfungsi semua itu. Karena semua sudah ngadu itu loh. Ya, mulai dari kebijakan tingkat desa tadi sudah disebut, siapa namanya itu? Arsin. Banyak itu. Ya, banyak puluhan orang dia. Telepon hidup tahu sekali nih, karena dia belum kelihatan lagi. Kalau saya udah nggak turun ke lapangan, udah sanggup, udah tua ya. Udah tua ya. Tapi saya mendukung terus, terutama dari teman-teman kita macam Kolong dan jawara-jawara Banten lainnya. Ini mesti segera digerakkan ini. Kami mereka ini cuma pengen nyari duit aja. Sementara jawara-jawara kita ini berjuang untuk kepentingan rakyat, untuk membela yang hak. Ya. Kalau yang hak tidak dibela, dibiarkan maka habis semuanya nanti. Itu yang ini. Dan yang ketiga saya mau sampaikan, ya, tadi kan saya bilang itu untuk pemukiman. Dan pemukiman itu dijual kepada warga negara Cina dan orang-orang yang bukan penduduk dari Banten. Ya. Nah, itu harganya mahal. Kalau di pelang-pelang itu 60 juta untuk meter harganya itu. Ya, sementara dia beli berapa itu? 50.000, jauh dengan 60 juta ya. Itu udah saja. Intinya proyek PSN-nya itu sendiri itu sudah mengandung unsur korupsi. Ya, kenapa? Karena tadi Jokowi sebagai penguasa itu menyalahgunakan kekuasaannya, memberikan harta negara
harta negara itu bukan milik negara semata-mata, itu milik rakyat sebetulnya. Ya, diberikan kepada orang per orang, diberikan kepada korporasi, diberikan kepada perusahaannya milik aguan. Ya, nah jadi itu satu penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kepala desa yang membuatkan keterangan palsu, itu termasuk, itu bukan sekedar pemalsuan pidananya itu, tapi itu sudah korupsi. Jadi seharusnya Kejaksaan Agung atau KPK, jadi Kejaksaan Agung kemarin nggak boleh mundur sebenarnya dari kasus itu. Yang pemalsuannya orang-orang mungkin yang terlibat di situ, tapi kalau kepala desanya itu kan dia korupsi sudah. Ya, nah jadi ini perlu diketahui. Jadi kalau ada kepala desa memberikan surat keterangan palsu, itu korupsi dia. Apalagi dia mendapatkan duit. Tapi dia nggak kira-kira itu. Banyak itu, ya. Nah itu, nah ini yang sekarang yang terakhir ini soal aspek bukan semata-mata soal tanah rakyat. Yang namanya pemukiman, ya kawasan bisnis itu kan selain pemukiman, kalau kita lihat rencana PIK itu selain pemukiman itu adalah kawasan perdagangan, kawasan bisnis. Nah kalau sudah ada pemukiman, ada kawasan bisnis, ada sekolah sendiri, ya, ada pemerintahan sendiri, itu disebutnya koloni pada zaman dulu. Dulu VOC, ya perusahaan Belanda sebelum pemerintahnya menjadi pemerintah Hindia Belanda itu namanya VOC. VOC dulu juga itu sewa dengan Sultan Banten, dengan Sultan Cirebon, dengan Sultan Gresik, ya dia sewa tuh dengan Sultan Borneo, seluruh Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara itu dia sewa kepada kesultanan Nusantara itu. Nah, tetapi kemudian dalam sewanya itu dia membangun benteng, di situ dia tempatnya ada gudangnya segala macam. Lama-lama dia bangun pemukiman untuk karyawan yang bekerja di mereka. Lama-lama menjadi dia. Bapak-bapak ibu-ibu tahu nggak? Negara yang asal mulanya itu tempat perdagangan, kawasan pemukiman, kemudian jadi negara. Tahu nggak? Yang paling dekat itu Singapura. Singapura itu dulu tanahnya milik Melayu. Orang-orang pendatang Cina dari Republik Cina datang ke situ, di backup oleh Inggris, didirikan pelabuhan, diberi tempat, diberi tanah, kemudian didatangkan orang-orang Cina sebanyak mungkin sehingga jumlah Melayunya kalah. Jadilah negara Singapura. Kanada juga begitu. Kanada itu aslinya bangsa Indian. Bangsa India yang nggak tahu kemana, musnah, punah, jadi orang kulit putih di situ. Amerika begitu juga, itu orang Eropa datang ke situ, bikin tempat perdagangan, pelabuhan, yang namanya kota New York sekarang, bikin pemukiman, kemudian dijadikan negara. Jadi sudah ada contoh, sudah banyak contoh, dan sampai sekarang contoh itu masih berlaku. Orang-orang pendatang yang tadinya hanya kawasan pemukiman dan perdagangan lama-lama di negara sendiri itu sudah ada, bukan khayalan. Jadi jangan dianggap ini membohong. Ini yang mesti kita jaga. Ini katanya apa ini saya sampai itu ditulis anti Pancasila, anti NKRI, itu mereka kemana? Justru apa yang negara yang melakukan itu? Jadi siapa yang teroris? Mereka itu. Saya dari teriak-teriak begini dari dulu makanya dituduh mereka teroris akhirnya. Dulu waktu zaman Orde Baru, saudara rakyat dalam bermain, belain buruh tenaga kerja yang di PHK, saya dituduh komunis, ditangkap juga, bukan dari tangkap, jadi saya itu berkali-kali udah ditangkap. Ya, jangan sampai ditangkap lagi. Masa nangkap gila kan nggak? Masa saya mau, ya jangan ke gemingan dia bukan saya. Nah jadi itu sudah ada contoh, ya, sudah ada contoh tempat pemukiman warga negara asing yang dari luar wilayah sini datang di situ, mendirikan pemukiman, mendirikan pusat perdagangan, akhirnya jadi negara sendiri. Apalagi di PIK 1, PIK 2 itu sudah ada tuh kantong-kantong yang memegang senjata itu, sudah ada di situ. Itu tinggal mereka menjadi lebih besar oleh negara baru nanti, tidak itu nanti. Nah tadi dikatakan bahwa kalau ini proyeknya jadi membuka lapangan kerja, bapak-bapak yang mana punya anak-anak muda mau jadi satpam doang gitu. Kalau enggak ada juga satpam. Yang mereka enak-enak itu disuruh jaga. Kalau ada apa-apa ngadepin sesama pribumi kita yang disuruh itu.
warga kita juga. Ini kan kurang ajar gimana? Jadi kan kami juga itu dia. Yang namanya di Marsose itu dibayar dari orang-orang bodoh yang bego-bego tol-tol yang otaknya sedikit aja itu. Disuruh berperang dengan tujuan-tujuan kita. Nah kita jangan mau itu. Ya, jadi kalau mereka mau dibayar begitu, kita lebih tinggi nilainya dari situ. Nah jadi kalau saya kembalikan, ya, kalau itu sudah jadi koloni, lama-lama dia akan bikin negara sendiri. Dan itu bukan hal yang susah buat mereka. Karena mereka tinggal bikin saja. Syarat negara itu ada 4 sebetulnya. Ada wilayah, ada penduduk. Nah mereka kalau sudah punya wilayah, sudah penduduk, tinggal bikin pemerintahannya. Kalau pengakuan, gampang itu pengakuan. Singapura, Republik Rakyat Cina pasti ngaku itu. Besok hari ini mereka proklamasi Republik Rakyat Cina, Singapura pasti mengaku karena saudara mereka itu. Ya. Jadi ini bukan nakut-nakut, ini memang kenyataan. Ya, jadi kalau ada aparat pemerintah yang nggak sadar bahwa ini ancamannya lebih besar dari sekedar masalah tanah, tapi ini masalah kedaulatan NKRI, kedaulatan negara kita. Makanya harus dipertahankan. Di Malaysia, saya lihat di juga itu, di Malaysia itu ada satu kampung yang orang di luar kampung itu nggak boleh ditangan di situ. Nggak boleh yang ditangan di situ. Diusir sama mereka. Kalau mau tinggal aja boleh, tapi nggak boleh ditangan, nggak boleh punya hak di situ. Jogja melakukan hal itu. Sultan Jogja itu Hamengkubuwono 9 dulu, bukan yang sekarang ya. Sultan Hamengkubuwono 9 dulu Cina-Cina di Jogja itu menolak. Akhirnya Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono 9 itu membuat aturan orang-orang Cina nggak boleh punya hak atas tanah. Sampai sekarang itu, makanya mereka pusing di Jogja itu. Nah sekarang itu apakah bisa kita lakukan? Bisa kalau kita kuat, bisa kalau kita mampu mempertahankan hak atas tanah kita. Jadi intinya jangan gampang, jangan mau ditakut-takut. Ini mungkin tanah ini belum sudah mulai itu belum pembebasannya. Sudah. Sudah kan yang mana? Sudah yang mana? Ambil, ngapain takut? Orang ini tanah baru bangsa. Ini itu tanahnya aduan bawa dari Republik Cina pak? Bukan. Sudah dibayar. Kalau sendiri dia rugi, itu kami nggak sah. Karena tadinya bapak yang jual itu karena mengira itu proyek pemerintah lah. Bukan itu bukan proyek pemerintah, itu bukan proyek negara. Itu proyek swasta. Mau bikin untuk pemukiman. Jadi jangan khawatir, ya. Pertahankan bapak-bapak ibu sekalian. Jangan pernah takut menghadapi kezaliman. Itu biasalah hal yang begitu tuh. Nakut-nakut itu biasa. Itu nanti juga dia lama-lama kalau dia nggak dibayar. Sekarang ini kan dia lagi ragu-ragu itu. Jadi training-trainingnya kan kurang loh, kurang aktif lagi karena dia kurang kan. Nah kesempatan beneran, ambil itu karena bilang sama yang lain. Yang paling sudah dibayar, yang belum dibayar, apalagi yang belum dibayar, yang sudah dibayar saja boleh itu. Kami bakal loh, apalagi yang belum dibayar. Jadi ambil lagi itu, jangan takut. Nah saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita doakan masyarakat Banten ini ada kesatuannya semuanya ya. Jangan sampai gampang dipecah belah ini. Itu yang paling penting, jangan sampai dipecah belah. Jangan sampai biasanya mereka itu kalau sudah begini itu mainnya main adu domba. Mulai memunculkan isu-isu. Wah ternyata nama dia besar bukan nama bebek yang sini. Nah yang begitu itu tuh sudah begitu tuh. Wah ternyata ini yang ngomong, apa kita nggak diajak. Nah itu mulai itu. Udah kalau udah begitu udah pecah gitu. Nah sekarang jangan hal-hal yang begitu tidak penting lagi. Yang paling kita penting itu satu, rakyat tidak hilang haknya. Hak rakyat harus kita jaga, kezaliman harus kita lawan, dan negara ini kita jaga. Jadi kita berjuangnya bukan cuma untuk semata-mata memperjuangkan tanah, tapi memperjuangkan juga Republik Indonesia ini supaya tidak menjadi negara lain pada negeri. Ini kan semua yang teriak-teriak yang katanya menjadi ada teroris Islam radikal itu sekarang kan berpihak mereka semua ya. Semua itu saya yakin semua itu. Tukang-tukang website itu, semua berpihaknya ke sana. Ke aduan PS. Nah jadi kita sudah tahu, kita sudah jelas posisi mereka di situ. Jadi jangan sampai kita mau dipecah belah dengan isu-isu yang remeh-temeh yang tidak penting. Ya, saya harapkan mulai hari ini kita mulai. Kalau saran saya bapak-bapak semua bikin forum rutin pertemuan di Tangerang yang di Banten maksudnya, ya. Bikin forum rutin misalnya seminggu atau 2 minggu sekali ketemu semua pokoknya ya ngobrol-ngobrol begitu, begitu supaya kalau dalam istilah sholat itu barisan kita soft kita tidak ada yang kosong.
Kalau seks-seks itu misalnya setan masuk di bisik-bisik dia. Nah, mulai itu terjadi tuh, bisa bilang. Nah, itu yang paling penting dijaga. Jangan sampai soft kita itu hilang. Softnya harus lapar. Nah, cara sehat, cara supaya setan tidak masuk menggoda kita, softnya harus lapar. Harus itu. Kalau tidak, kalau softnya rendah, di situ masuk itu. Setan-setan itu. Setan berbudi jin maupun setan berbudi manusia. Ya. Jadi itu sudah ada. Jadi itu saja saya kira dan saya terima kasih untuk Bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.